Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Novita, selaku wali kelas 6. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar bilangan bulat mengenai operasi hitung campuran dan penerapan operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, silakan kalian like, komen, dan juga subscribe video ini. Siapkan juga buku LKS, buku tugas, dan alat tulis kalian. Simak video ini sampai selesai dan catatlah setiap pertanyaan yang ada pada video. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, 6 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Untuk mengerjakan operasi hitung campuran seperti ini, ada urutan operasi hitung yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita kerjakan dulu operasi hitung yang ada di dalam kurung. Kemudian urutan yang kedua adalah operasi hitung perkalian atau pembagian. Yang ini tergantung mana operasi hitung yang lebih dulu. Kemudian yang ketiga barulah penjumlahan atau pengurangan. Sekarang kita kembali ke contoh soalnya, kemudian kita perhatikan operasi hitungnya. Di sini ada perkalian, kemudian ini ada operasi hitung penjumlahan yang di dalam kurung. Nah, karena ini ada operasi hitung di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 4 ditambah 5 sama dengan 9, kemudian yang ini kita turunkan saja. Ini kalinya juga kita turunkan. 6 dikali 9 sama dengan 54. Oke. Kemudian kita lihat contoh soal nomor 2. 12 ditambah 3 dikali 8 sama dengan titik-titik. Kita perhatikan operasi hitungnya. Di sini ada penjumlahan dan ini perkalian, di mana perkalian ini lebih kuat atau lebih tinggi daripada penjumlahan. Maka kita kerjakan dulu operasi hitung perkaliannya. Di sini 3 dikali 8 sama dengan 24. Kemudian yang ini kita turunkan saja dan operasi hitungnya juga kita turunkan. Sama dengan 12 ditambah 24, hasilnya sama dengan 36. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh soal nomor 3. 28 dibagi negatif 4 dikali 5 sama dengan titik-titik. Kita lihat operasi hitungnya. Di sini ada pembagian dan ini ada perkalian. Nah, karena perkalian dengan pembagian itu sama kuat, maka kita kerjakan dulu operasi hitung mana yang lebih dahulu. Ya, di sini ada pembagian dan pembagian ini lebih dahulu daripada perkalian. Ya, jadi kita kerjakan dulu operasi hitung pembagiannya. 28 dibagi negatif 4. Nah, dalam operasi hitung pembagian bilangan bulat, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian kita bagi secara biasa. 28 dibagi 4 itu hasilnya adalah 7. Jadi hasilnya negatif 7. Kemudian yang ini kita turunkan saja. Sama dengan, selanjutnya negatif 7 kita kali dengan 5. Nah, dalam operasi hitung perkalian bilangan bulat, jika bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Kemudian kita kali secara biasa. 7 dikali 5 itu hasilnya sama dengan 35. Jadi hasilnya adalah negatif 35. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 4. 12 ditambah negatif 9 dikali 6 dikurang 56 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Ini soalnya agak panjang ya, tapi kita tetap memperhatikan urutan dalam pengerjaan soal
operasi hitung campuran bilangan bulat. Kita perhatikan operasi hitungnya. Di sini ada penjumlahan, kemudian ini perkalian, kemudian ini adalah pengurangan, dan ini pembagian. Nah, karena operasi hitung perkalian dan juga pembagian lebih kuat atau lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan dulu operasi hitung perkaliannya. Nah, di sini ada negatif 9 dikali 6. Negatif dikali positif, hasilnya negatif, kemudian kita kali secara biasa. 9 dikali 6 sama dengan 54. Jadi hasilnya negatif 54. Kemudian kita beri tanda kurung ya. Nah, setelah perkalian, selanjutnya kita kerjakan operasi hitung pembagian. Nah, 56 ini tandanya adalah negatif, jadi negatif 56 dibagi 8. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif, kemudian 56 dibagi 8, hasilnya 7. Kemudian yang ini kita turunkan saja, dan operasi hitungnya juga kita turunkan. Nah, sekarang operasi hitungnya menjadi 12 ditambah negatif 54 dikurang 7 sama dengan. Lalu kembali kita perhatikan operasi hitungnya. Ternyata di sini ada tanda yang berdekatan, yaitu positif dengan negatif. Nah, positif dengan negatif ini jika kita kalikan, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian yang ini kita turunkan lagi, dan 54-nya juga kita turunkan, negatif 7-nya juga kita turunkan, sama dengan. Nah, sampai di sini operasi hitungnya sama-sama pengurangan, maka kita kerjakan dari depan. Positif 12 dikurang 54. Nah, dalam aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, jika tandanya berbeda, maka kedua angka ini kita kurangkan. 12 ini tandanya positif dan 54 ini tandanya negatif. Karena berbeda tanda, maka kedua angka ini kita kurangkan. 54 dikurang 12 hasilnya sama dengan 42. Kemudian untuk tandanya kita lihat angka yang paling besar. Di sini angka yang besar adalah 54 dan tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi 12 dikurang 54 hasilnya negatif 42. Kemudian yang ini kita turunkan saja. Nah, negatif 42 dikurang 7 sama dengan. Nah, kedua angka ini adalah sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Kemudian jika tandanya sama, maka kedua angka ini kita jumlahkan. 42 ditambah 7 sama dengan 49. Jadi hasilnya adalah negatif 49. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang terakhir. Nomor 5, negatif 12 dikali 4 ditambah 72 dibagi negatif 6 dikurang negatif 10 sama dengan titik-titik. Nah, kita perhatikan operasi hitungnya. Di sini perkalian, penjumlahan, pembagian, dan juga pengurangan. Jadi, kita kerjakan dulu yang perkalian. Negatif 12 dikali 4, karena bilangan negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Kemudian, 12 dikali 4 sama dengan 48. Kemudian kita beri tanda kurung ya. Selanjutnya, di sini ada operasi hitung pembagian, maka kita kerjakan dulu operasi hitung pembagiannya. Positif 72 dibagi negatif 6, hasilnya juga negatif. Kemudian 72 dibagi 6, hasilnya adalah 12. Kembali kita beri tanda kurung. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada tanda yang berdekatan ya. Ini negatif dan ini negatif. Nah, negatif dengan negatif jika kita kalikan sama dengan positif. Kemudian 10-nya ini kita turunkan saja. Sama dengan. Kemudian di sini ada operasi hitungnya juga kita turunkan di sini.
Nah, operasi hitungnya menjadi negatif 48 ditambah negatif 12 ditambah 10 sama dengan. Kemudian kita perhatikan lagi. Nah, ternyata di sini ada tanda yang berdekatan, yaitu positif dan negatif. Kalau kita kalikan, hasilnya menjadi negatif. Oke, kemudian ini kita turunkan lagi, negatif 48, kemudian di sini 12 ditambah 10. Sama dengan. Selanjutnya, karena operasi hitungnya adalah pengurangan dan juga penjumlahan, maka kita kerjakan dari depan. Negatif 48 dikurang 12. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, karena ini tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Kemudian, karena tandanya sama-sama negatif, maka kedua angka ini kita jumlahkan. 48 ditambah 12 sama dengan 60, maka hasilnya negatif 60. Kemudian yang ini kita turunkan saja, sama dengan. Nah, terakhir adalah negatif 60 ditambah 10. Ini tandanya negatif dan ini tandanya positif. Jika tandanya berbeda, maka kedua angka ini kita kurangkan. 60 dikurang 10 sama dengan 50. Kemudian untuk tandanya, kita lihat angka yang paling besar, yaitu 60, dan tandanya negatif. Maka hasilnya juga negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 50. Menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Ayo mengamati contoh soal berikut ini. Sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Selama 3 menit, cuaca membaik. Kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Hitunglah ketinggian pesawat saat ini. Ayo menalar. Untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, kita jabarkan ke dalam diketahui, ditanyakan, dan cara penyelesaian. Diketahui ketinggian pesawat 650 kaki. Turun 2 kaki setiap menit selama 3 menit. Dinaikkan 8 kaki. Ditanyakan, hitunglah ketinggian pesawat saat ini. Diingat ya, kalau turun berarti dikurangi. Kalau naik berarti ditambah. Dan ada pengulangan setiap menit, berarti itu dikali. Sehingga cara penyelesaiannya 650 dikurangi kurung buka 2 dikali 3 kurung tutup ditambah 8. Ada operasi hitung, pengurangan, perkalian di dalam kurung, dan penjumlahan. Maka dahulukan yang di dalam kurung. 650 diturunkan, dikurangi 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 8. Kemudian pengurangan dan penjumlahan itu setingkat, dahulukan yang paling kiri. Jadi 650 dikurangi 6 sama dengan 644 dan 8-nya diturunkan. 644 ditambah 8 sama dengan 652 kaki. Jadi ketinggian pesawat terbang 652 kaki di atas permukaan tanah. Contoh 2. Seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Jadi tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Diketahui ketinggian tupai 20 meter, tergelincir 2 meter setiap menit setelah 5 menit. Ditanyakan ketinggian tupai setelah 5 menit.
Ketinggian awal 20, tergelincir artinya turun maka dikurangi. Ada pengulangan sebanyak 5 menit, berarti dikali. Jadi cara penyelesaiannya 20 dikurangi kurung buka 2 dikali 5 kurung tutup. Operasi hitung pengurangan dan perkalian di dalam kurung, maka didahulukan operasi di dalam kurung. 20 diturunkan 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Jadi ketinggian tupai setelah tergelincir adalah 10 meter dari permukaan tanah. Contoh 3. Suhu udara kota Surabaya saat malam hari 25 derajat Celcius. Pada siang hari suhu kota Surabaya mencapai 37 derajat Celcius. Berapa selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari? Diketahui suhu malam hari 25 derajat Celcius. Suhu siang hari 37 derajat Celcius. Ditanyakan selisih suhu siang dan malam. Nah, anak-anak, untuk mengerjakan soal selisih berarti dikurang. Jadi, cara penyelesaiannya 37 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius sama dengan 12. Jadi, selisih suhu udara kota Surabaya pada siang hari dan malam hari yaitu 12 derajat Celcius. Kiranya cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.